Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Rohmatul Amin dari Prodi Pendidikan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Pemberdayaan Perempuan melalui bisnis online di era digital bagi ibu-ibu di Perumnas Talang Kelapa. Baiklah, di bab pertama ini kita akan membahas tentang analisis data terlebih dahulu. Kecamatan Alang-Alang Lebar merupakan kecamatan baru hasil pemekaran di tahun 2007. Kecamatan ini memiliki 4 kelurahan. Kelurahan Talang Kelapa merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang. Luas wilayah Kelurahan Talang Kelapa ini yaitu 1.303,36 hektar. Jumlah penduduk yang ada di Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, terdiri dari 10.792 jumlah kartu keluarga dan 102 RT serta 20 RW. Adapun sarana pendidikan yang ada di Kelurahan Talang Kelapa ini itu ada 33 sarana pendidikan. Yang pertama ada 15 PAUD. Yang kedua ada 7 taman kanak-kanak. Yang ketiga ada 8 sekolah dasar atau SD. Yang keempat ada 2 sekolah menengah pertama atau SMP, dan yang terakhir ada 1 SMA, sekolah menengah atas, di Kelurahan Talang Kelapa. Masih di bab pertama, pendahuluan, di mana di poin kedua itu identifikasi dan perumusan masalah. Di zaman modern seperti sekarang ini, masyarakat sudah memahami bahwa pria dan wanita memiliki hak dan tanggung jawab yang berbeda, namun memiliki kesempatan yang sama untuk memaksimalkan potensi mereka. Di dalam urusan ekonomi pun, wanita bisa sejajar dengan pria untuk ikut mencari penghasilan yang akan menambah pundi-pundi penghasilan yang dihasilkan setiap bulannya. Bagi ibu rumah tangga, menjadi pebisnis online bisa jadi pilihan tersendiri, apalagi jika mempunyai anak dengan tanpa pengasuh. Keadaan ibu rumah tangga di Perumnas Talang Kelapa kebanyakan hanya berada di rumah saja, mengurus keluarga tanpa ada usaha atau bisnis apapun. Maka dari itu, melihat hal tersebut, saya tertarik untuk memberdayakan ibu-ibu di Perumnas Talang Kelapa untuk dapat memulai bisnis online di rumah saja yang bisa ibu-ibu lakukan. Manfaat dari bisnis online ini agar ibu-ibu dapat membantu keuangan dalam keluarga dan juga mengurangi ibu-ibu yang buta akan teknologi dan mengubah mindset mereka mengenai teknologi yang hanya bisa dipakai untuk hiburan kaum muda saja. Di poin ketiga bab pertama ini itu ada rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang ada di proposal ini yaitu yang pertama, apa pengertian dari bisnis online? Yang kedua, apa manfaat dari bisnis online bagi ibu-ibu di Perumnas Talang Kelapa? Yang ketiga, di mana pemberdayaan ini akan dilaksanakan? Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu bagaimana cara pendampingan ibu-ibu yang kurang pengetahuan akan teknologi. Selanjutnya masih di bab pertama, poin keempat, yaitu tujuan kegiatan. Tujuan umum dalam kegiatan pemberdayaan ini yaitu untuk membuat para ibu-ibu di Perumnas Talang Kelapa menjadi berdaya dan mandiri secara ekonomi, serta dalam berbisnis di rumah tanpa meninggalkan keluarga. Adapun tujuan khusus dari kegiatan pemberdayaan ini, yang pertama yaitu ibu-ibu paham tentang bisnis online. Yang kedua, ibu-ibu dapat mengetahui manfaat dari bisnis online ini. Dan yang ketiga,
ibu-ibu dapat mengenal teknologi dan cara pemanfaatannya untuk berbisnis. Selanjutnya, masih di bab pertama, pendahuluan tadi, itu ada halayak sasaran. Di halayak sasaran ini ada 3 poin. Yang pertama, yaitu rekrutmen atau penerimaan. Sasaran dalam program pemberdayaan ini adalah seluruh ibu-ibu di wilayah Perumnas Talang Kelapa. Poin kedua, yaitu kriteria warga belajar. Kriteria warga belajar ini ada 3, yaitu yang pertama, ibu-ibu yang berminat untuk belajar mengenai bisnis online. Yang kedua, ibu-ibu yang memiliki keinginan untuk membantu perekonomian keluarga. Yang ketiga, yaitu ibu-ibu yang memiliki waktu luang untuk belajar bisnis online. Dan poin ketiga, halayak sasaran tadi, yaitu jumlah peserta. Target yang ditentukan dalam program pemberdayaan ini yaitu 50 ibu-ibu yang ada di wilayah Perumnas Talang Kelapa. Masuk ke bab 2, yaitu target dan luaran. Luaran dan capaian yang diharapkan akan menentukan apakah tindakan yang telah dilaksanakan dapat mengatasi masalah dalam keberdayaan ibu rumah tangga di lingkungan tersebut atau belum. Apabila hasilnya belum memuaskan atau masalahnya belum terselesaikan, maka perlu evaluasi dan tindak lanjut. Dengan begitu, jika masalah yang dihadapi belum tuntas atau belum memuaskan, maka kegiatan pemberdayaan ini akan dilakukan dengan alternatif lain, yaitu yang pertama, kegiatan pemberdayaan ini akan dilaksanakan di tempat atau lokasi yang warga belajar inginkan, seperti di luar ruangan atau outdoor. Yang kedua, yaitu mengajak ibu-ibu dari rumah ke rumah untuk dapat berpartisipasi dan mengikuti kegiatan program pemberdayaan ini. Selanjutnya yaitu bab ketiga yang membahas tentang metode pelaksanaan, di mana poin pertamanya yaitu proses pendampingan yang akan dilakukan. Proses pendampingan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh fasilitator ketika berada di lingkungan pendampingan masyarakat. Artinya, tidak secara instan dalam pendekatan terhadap masyarakat tersebut. Setiap orang yang belum pernah dilihat sebelumnya akan merasa asing dan kadang terasa terganggu bagi mereka. Oleh karena itu, harus dilakukan pendekatan secara intens dalam setiap kegiatan di masyarakat. Proses pendampingan pemberdayaan ini perlu pendekatan dan pendampingan ekstra karena pengetahuan yang akan diberikan itu mengenai pemanfaatan teknologi untuk bisnis di mana ibu-ibu rumah tangga biasanya belum terlalu paham akan teknologi. Maka dari itu, langkah-langkah strategis penting dilakukan agar pendampingan bisa berhasil. Untuk mencapai keberhasilan selama melakukan proses pendampingan ibu-ibu di Perumnas Talang Kelapa, strategi yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan penghargaan serta apresiasi kepada ibu-ibu di sana, dan tutor memberikan usul, saran, atau mendiskusikan hal-hal yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, serta materi yang akan diberikan itu diinovasikan dengan cerita, karena jika dianalisis, perempuan itu suka dengan cerita. Selanjutnya, di poin kedua, bab ketiga ini, metode penerapan iptek. Metode yang digunakan dalam kegiatan pemberdayaan melalui bisnis online ibu-ibu di Perumnas Talang Kelapa adalah metode pembelajaran berupa yang pertama yaitu metode ceramah. Tutor memberikan pengajaran melalui lisan kepada ibu-ibu warga belajar tentang apa itu bisnis online, serta bagaimana cara memulai dan menjalankan bisnis online pada era digital saat ini. Yang kedua yaitu metode demonstrasi. Tutor memberikan contoh langsung kepada warga belajar melalui smartphone dan juga laptop dalam bentuk PPT yang dicontohkan langsung, seperti step by step dalam mendaftar online shop dan cara menjual barang di online shop atau media sosial. Yang ketiga yaitu metode tanya jawab. Warga belajar harus aktif dalam bertanya dengan cara tutor memancing warga belajar untuk bertanya
dan tutor harus aktif dalam menjawabnya. Metode tersebut dapat dilaksanakan dengan menggunakan media yang pertama yaitu audiovisual. Tutor menyajikan sebuah tayangan video tentang seorang pengusaha muda yang sukses dalam berbisnis online pada saat menyampaikan materi guna memotivasi warga belajar. Yang kedua yaitu media visual. Tutor menampilkan sebuah gambar dan PPT yang menarik untuk memudahkan warga belajar dalam memahami materi yang disampaikan. Yang ketiga yaitu media cetak. Segala barang cetak yang dipergunakan sebagai sarana penyampaian pesan pembelajaran tutor kepada warga belajar itu disebut media cetak. Untuk mendukung media ini, alat dan bahan yang digunakan adalah yang pertama laptop, kedua proyektor, 3 speaker, keempat layar proyektor, dan yang kelima laser wireless. Selanjutnya kita memasuki bab 4 di mana bab 4 ini akan membahas tentang waktu dan biaya. Yang pertama yaitu waktu dan bentuk kegiatan. Kegiatan ini dimulai pada pukul 8 dan akan selesai pada pukul 12. Materi yang diberikan yaitu mengenai tentang bisnis online. Dari mulai yang pertama yaitu mengenal bisnis online. Jika dahulu kita hanya melakukan transaksi jual beli di dunia nyata, namun kini ribuan, jutaan bahkan miliaran transaksi bisa dilakukan di dunia maya, bahkan dengan hitungan detik. Ini adalah peluang yang besar bagi siapa saja untuk mulai memiliki penghasilan dengan memanfaatkan internet. Menjalankan bisnis tidak lagi mensyaratkan modal yang besar, namun usaha ini menuntut kelihayan dalam membaca peluang, kecerdasan dalam mengelola dana yang ada, serta kreativitas dalam memanfaatkan tenaga dan resource sumber daya yang ada. Maka mulailah dikenal istilah bisnis online, bahkan kita semakin populer di tengah konsumen masyarakat. Sebuah model bisnis yang dijalankan dengan memanfaatkan media internet sebagai sarana bekerja, membangun dan mengelola bisnisnya sendiri. Materi yang akan disampaikan oleh tutor selanjutnya yaitu potensi yang dimiliki bisnis online. Kenapa memilih berbisnis di internet? Ada beberapa alasan yang menjadikan model bisnis di internet atau online memiliki potensi untuk menjadi sarana alternatif memiliki penghasilan. Yang pertama yaitu bisnis online itu mudah dan santai. Cukup dengan klik kalimat ini, kalimat itu, dan setelah itu selesailah sudah. Yang kedua yaitu bisa dimanapun dan kapanpun. Yaitu bisa di rumah saja dan tidak perlu ke kantor. Yang ketiga yaitu modal yang kecil. Hanya membutuhkan komputer atau laptop yang terkoneksi dengan jaringan internet, kita bisa memanfaatkan pekerjaan ini di rumah saja. Yang keempat yaitu tidak butuh surat lamaran atau ijazah. Kita tidak membutuhkan surat lamaran dan ijazah untuk bergabung bisnis di internet. Yang kelima yaitu pendapatan yang besar. Dengan bisnis online, kita bisa mendapatkan penghasilan lebih besar dari gaji seseorang pegawai negeri jika menjalankan bisnis internet semaksimal mungkin dan fokus ke bisnis internet saja. Selanjutnya, materi yang akan diberikan tutor kepada warga belajarnya yaitu memulai bisnis online. Bagaimana memulai bisnis online? Untuk memulai sebuah bisnis online ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Antara lain, yang pertama, tentukan produk yang akan ditawarkan. Bisnis merupakan identifikasi produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Ini merupakan hal yang prinsip dan apakah bisnis itu dijalankan secara offline atau online. Untuk mengetahui kebutuhan konsumen, kita bisa membuat sebuah list daftar produk yang bisa ditawarkan. Yang kedua yaitu business plan atau rencana bisnis. Setelah menentukan produk yang akan kita jual, selanjutnya buat rencana bisnis yang akan kita jalani. Kita bisa membuat deskripsi singkat tentang perusahaan atau bisnis, tentang harapan ke depan, strategi pasar yang akan dijalankan termasuk rencana keuangan yang akan dilakukan. Yang ketiga yaitu persiapkan lapak jualan.
Jika berjualan secara offline akan membutuhkan tempat usaha untuk memajang produk yang akan dijual, yang bisa jadi dengan membeli atau kontrak. Dalam bisnis online pun demikian. Kita memerlukan tempat jualan, namun menggunakan toko virtual yang akan menampilkan produk atau barang dari kita. Toko virtual ini berupa website, online shop, atau media sosial. Selanjutnya yang terakhir yaitu materi yang akan diberikan dari tutor kepada warga belajarnya, yaitu langkah-langkah dalam menjalankan bisnis online. Selain kelengkapan menjalankan bisnis yang harus disiapkan, juga perlu mempersiapkan langkahnya. Berikut beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk menjalankan bisnis online dengan baik. Yang pertama yaitu mantapkan niat untuk memulai bisnis online. Walaupun kita belum mau untuk berhenti dari pekerjaan kita yang sekarang, memantapkan niat untuk memiliki bisnis harus sudah dilakukan. Yang kedua yaitu tetapkan tujuan yang jelas. Tulis mengapa kita ingin melakukan bisnis ini dan apa yang akan kita harapkan. Tujuannya dapat terkait dengan urusan finansial, gaya hidup, atau kesukaan kita terhadap bisnis tersebut. Yang ketiga, diskusi dengan keluarga. Apabila telah berkeluarga, faktor keluarga menjadi hal yang penting. Kita perlu mendiskusikan niat serta visi misi bisnis yang akan kita jalankan. Yang keempat, buat timeline yang jelas. Kita perlu membuat timeline yang jelas dan lebih teratur. Bisa juga disertai dengan target realistis yang harus dicapai. Yang terakhir yaitu identifikasi bisnis yang akan dijalankan. Buat tipe bisnis yang jelas serta bidang apa yang akan ditekuni. Hal ini akan lebih menspesifikasikan produk yang akan kita jual di pasaran online tersebut. Demikian penyampaian dari saya sebagai sebuah acuan dalam menyelenggarakan kegiatan program pemberdayaan perempuan melalui bisnis online di era digital bagi ibu-ibu Perumnas Talang Kelapa Kota Palembang. Segala bentuk dukungan baik moral dan materi saya sangat apresiasi dan terima kasih. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga dengan diselenggarakannya program pemberdayaan ini dapat mendapat respon dan dukungan yang positif, dan semoga kegiatan ini nantinya dapat berjalan dengan baik. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.